sebenarnya terjadi di dalam PDIP itu sendiri seperti apa? Coba bocorkan. Nah, ini menarik. Ya kalau mau mengkampanyekan Ganjar atau memenangkan Ganjar gitu kan, itu monggo silakan. Tapi fokus prioritas pertama adalah Gue pernah melihat salah satu nama di anggota tim 7 itu bertemu dengan seorang elit PDIP di rumah. Seperti apa? Seberapa besarnya kan sini sekarang? Kalau info yang lo dapat. ya gimana nih? Cica ini setelah edisinya Erick Thohir ini agak malu-malu ya kan. Yo, jumpa lagi bersama kami di Bocor Alus Politik. Hari ini host biasanya Hussein sedang berlibur ya kan, berlibur lagi gitu ya. Ya kalau kerja di Tempo itu nikmat, banyak cutinya, banyak liburnya. Hussein sedang berada di satu tempat lah di ujung Indonesia gitu kan, berlibur. Nah, kembali lagi yang menemani kita semua adalah Cica, tukang obrak-abrik BUMN. Dejavu ya. Ngomong-ngomong sepatunya baru ya? Oh iya dong. Sepatunya baru ya? Iya. Kan gaji di Tempo gede. Gaji di Tempo gede, tapi sudah layak jadi komisaris dengan sepatu itu. Ya. Kita ngomongin yang lain aja hari ini ya. Cari-cari lu dicari-cari sama orang Erick Thohir lu. Salam BUMN. Salam akhlak ya kan. Oke, kenapa kita kali ini? Aduh, apa ya, kemarin Caimin udah. Caimin dah, sebelumnya Erlangga sudah. Ya kan. Mungkin Ganjar kali ya, Pram. Ganjar, oke. Ganjar dan Bajunya PDIP kali ya. Bajunya Rico udah representatif. Kotak. Iya. Pendukung siapa lah terserah lah. Gue disebut pendukung Anies tau gak cuy? Oke, Ganjar. Ganjar sama PDIP kali, Pram. Ganjar dan PDIP, karena oke. Gue ini internal PDIP lagi menarik. Gimana itu ceritanya? Bocorin, Kang. Lagi menarik karena Ganjar kan dideklarasikan 21 April. Ya kan, berarti sekarang udah kira-kira 3-4 bulan lah ya. 3-4 bulan dan justru tidak semakin solid, tapi ada riak-riak lah. Ada riak-riak yang muncul di internal PDIP gitu kan. Yang kita tahu misalnya Budiman Sujatmiko, ya kan, itu kan kader PDIP yang kemarin sudah bertandang ke rumah Prabowo Subianto, yang hampir pasti ini kalau sesuai katakanlah skenario awal gitu, Ganjar dan Prabowo akan bertarung nih, akan jadi rival kan, head to head. Tapi ini justru ada kunjungan kader PDIP ke Prabowo. Terus yang kedua, sebelumnya ada Effendi Simbolon, ya kan, Effendi Simbolon yang lewat sebuah acara adat kalau nggak salah ya, ada acara adat yang kemudian di situ mengundang Prabowo, gitulah. Nah ini kalau gue sebagai penulis politik, ini bukan gejala biasa, gitu kan? Kenapa itu? Karena kalau partai, apalagi PDIP yang garis organisasinya itu begitu kuat. Ini harusnya sudah satu barisan tuh. Satu barisan tuh kan. Tegak lurus lah. Iya, tegak lurus gitu kan. Tidak ada orang yang ke kanan kiri. Tapi ini ada kader yang secara terbuka itu hadir dalam acara yang mendatangkan calon presiden yang lain. Oke, ini yang terlihat di permukaan. Tapi yang sebenarnya terjadi di dalam PDIP itu sendiri seperti apa? Coba bocorkan. Nah, ini menarik. Bocorannya. Iya. Jadi begini, memang dari orang-orang dekatnya Ganjar atau politikus-politikus PDIP mengatakan bahwa memang situasi di internal PDIP ini belum all out semuanya, gitu kan? Belum all out semuanya. Belum panas lah ya mesinnya lah ya. Mesinnya belum panas, gitu kan? Karena gue sendiri misalnya ngelihat di Pram, di dekat rumah gue itu ada spanduk atau di baliho Pamulang ya? Di Pamulang. Ada spanduk Ganjar gede-gede, tapi yang pasang bukan partai gitu, nggak ada logo partai, nggak ada logo PDIP, relawan justru, relawan gitu kan. Nah ini pasti ada sesuatu gitu. Kalau memang all out, harusnya sudah semua baliho atau semua daerah itu digempur dengan baliho-baliho Ganjar dan PDIP, tapi ini relawan. Artinya di partai sendiri memang belum ada instruksi atau bagaimana? Kita sudah ada kan sebelumnya. Instruksi sudah ada, betul. Tapi tidak jalan instruksi ini. Ya belum semua all out lah gitu kan. Karena pasti lu tahu lah Pram bahwa internal PDIP yang terjadi ini
sebelum dideklarasikan di Ganjar dideklarasikan di Batu Tulis kan ada 2 calon kan, Puan Maharani dan Ganjar gitu kan. Dan gua cek ke beberapa orang dan narasumber di internal PDIP memang ini belum selesai nih gitu kan, dalam arti loyalis Puan dan dan loyalis Ganjar. Kan dulu ada itu tuh soal itu, dan kita udah pernah tulis itu. Dulu ada Dewan Kolonel yang mendukung Puan gitu kan. Nah, gimana nih sekarang posisi Dewan Kolonel di sekarang saat ini ya di PDIP? Ini menarik ini. Jadi gimana? Setelah muncul Dewan Kolonel itu kan orang-orang yang disebut ya masuk dalam struktur Dewan Kolonel itu yang gue dapat ceritanya dan orang sumber terpercaya di internal PDIP, dia cerita bahwa orang-orang Dewan Kolonel itu dipanggil oleh DPP dalam hal ini kesekjenan, gitu kan, dimintai keterangan, gitu kan, terus lalu diberi sanksi. Sanksinya adalah surat peringatan. Gitu kan. Itu dulu kan? Ya dulu. Nah, terus kemudian orang-orang ini yang gue dengar agak kecewa lah dengan keputusan-keputusan itu, gitu kan. Bahkan dalam keputusan-keputusan terakhir partai itu mereka semacam dipinggirkan gitu kan. Nah ini membuat situasi di internal PDIP jadi nggak nyaman lah, jadi gonjang-ganjing macam-macam gitulah. Dan setahu kita dulu itu kan memang mayoritas anggota DPR fraksi dari fraksi PDIP itu adalah pendukungnya Puan. Ya kan. Ada orang-orang top lah di sana lah, ya kan. Nah, sekarang posisinya adalah PDIP sudah memutuskan Ganjar. Persis. Terus apa yang terjadi di kelompok ini? Apakah mereka bergerak memenangkan Ganjar? All out atau tidak gitu loh kan. Kalau aku tanya nih, tegak lurus nggak? Kalau tegak lurus pasti gitu kata sumber gue gitu. Kalau tegak lurus pasti, masa kita nggak tegak lurus? Tapi terus apa? Seberapa all out orang-orang yang di fraksi PDIP itu dalam mendukung Ganjar. Nah ini yang kemudian sekarang berkembang di internal PDIP. Apakah mereka fokus atau mau memenangkan Ganjar atau enggak gitu loh. Jadi fokus mereka sekarang satu yang gue dengar, memenangkan Pileg, hat-trick. Kemenangan hat-trick sebagai partai pemenang pemilu. Tetapi untuk memenangkan Ganjar, dari info yang yang gue dapat dari sumber-sumber terpercaya itu, Pram, terpercaya itu orang-orang PDIP lah ya, orang-orang PDIP lah. Terutama orang-orang yang bisa mengakses diskusi di elit lah di partai PDIP, bahwa ya kalau mau mengkampanyekan Ganjar atau memenangkan Ganjar gitu kan, itu monggo silakan. Tapi fokus prioritas pertama adalah memenangkan partai gitu sebagai pemenang pemilu atau pemenang pileg gitu. Artinya tidak semua mesin bergerak ya di sini. Sejauh ini ya gitu kan, yang gue dengar ceritanya gitu kan. Kan gampang aja kita lihat itu. Misalnya di tadi satu-satunya baliho gitu kan. Terus kemudian kedua, dan sudah kita tulis tuh di 2 edisi yang lalu ya. Coba di Solo atau Jawa Tengah, kandang banteng ini bos. Betul. Gitu kan, kandang banteng. Tapi di situ justru menjamur foto Prabowo dan Jokowi ya. Gitu. Dan koresponden kita melihat itu. Iya kan? Betul, kita mereportasekan itu dan tapi belakangan memang spanduk itu udah dicopot sih. Gitu. Atas perintah siapa tuh? Tahu. Kita cek kan ke pemasang iklan itu bahwa kontraknya sudah habis gitu. Kontraknya sebulan aja berarti ya. Tapi kok dilalah di sebelah baliho itu kemudian muncul baliho Ganjar Jokowi gitu loh. Ganjar bersanding dengan Jokowi gitu kan. Jadi memang menarik sih diskusi di internal PDIP ini yang dalam konteks pemenangan Ganjar, dan memang fokus yang sedang berkembang sekarang adalah seberapa all out kader-kader PDIP itu dalam memenangkan atau mengusung Ganjar. Kalau tidak lurus pasti. Sepertinya dinamika di PDIP ini sedikit banyak membuat elektabilitas partai juga trennya sedikit menurun ya. Persis. Kalau lo lihat Kang Pram gitu, survei-survei seperti LSI gitu yang terakhir gitu. Ada beberapa survei lah ya yang kita amati, itu trennya
untuk PDIP ini semakin turun. Misalnya turun, misalnya ada satu lembaga survei lah yang mengeluarkan survei elektabilitas PDIP 19% awalnya sekitar bulan Mei atau sebelumnya gitu, dan kemarin terakhir 17%. Meskipun PDIP ini unggul tetap unggul dibandingkan dengan partai yang lain, tapi ada tren yang semakin melemah gitu. Dan ini juga menjadi evaluasi di internal PDIP dan sempat dibicarakan di kalangan elit PDIP sebelum rakernas PDIP di rumah partai sekolah partai di mana itu? Di Jaksel waktu itu Jaksel, Lenteng Agung. Di Lenteng Agung awal bulan Juni gitu. Dan ada semacam variabel apa sih yang menyebabkan partai ini elektabilitasnya turun segala macam. Nah, ternyata apa itu, Cak, penyebabnya? Ya, ini menurut cerita dari teman-teman di PDIP juga, Pram. Dan termasuk dari ini dibenarkan kan, dari oleh Sekjen. Begitu ada semacam variabel yang menyatakan bahwa ada semacam kejenuhan orang untuk memilih atau dipimpin oleh PDIP yang sudah berkuasa selama 10 tahun. Karena partai ini dianggap ada semacam keeksklusifan partai yang tidak bisa diakses oleh semua orang gitu. Dan kita melihat partai ini semakin kesini juga mungkin semakin eksklusif dianggap juga. Arogan lah ya. Betul. Oleh beberapa itu partai juga seperti itu gitu. Dan ini yang membuat mereka kemudian mengevaluasi apa yang harus kita lakukan, dan ini juga menjadi bahasan di Rakernas itu, Pram. Iya. Tapi Mas Hasto ke kita pada waktu wawancara khusus itu bilang bahwa sebenarnya kita partai yang inklusif loh gitu loh. Tidak seperti halnya yang dituduhkan atau dituding oleh berbagai pihak. Mungkin ada semacam anggapan itu partai eksklusif segala macam. Partai-partai sempat memusuhi PDIP waktu itu karena dia mengajukan gugatan ke MK kan soal sistem pemilu yang itu akan sangat menguntungkan PDIP. Maka sangat wajar kalau kemudian banyak partai juga tidak takut untuk vis-a-vis dengan PDIP at that time gitu. Waktu itu kan PDIP mengusung tertutup kan? Tertutup. 8-1 lah di DPR proporsional tertutup. Dan satu-satunya partai yang mau dan berani mengajukan tertutup meskipun belakangan MK memutuskan untuk tetap proporsional terbuka. Itu. Nah, aku nyambung nih, Pram, sebelum itu. Cica Jadi efek dari PDIP ini punya dampak ke Ganjar, Pram. Karena dari kajian di internal partai, Pram, itu ada dampak atau ada persepsi bahwa Ganjar ini adalah petugas partai, itu kan. Makanya dia sekarang nggak pernah pakai kostum lagi betul, petugas partai. Kita melihat kan sekarang ada perubahan dari gaya kampanye Ganjar. Betul, pakai lurik Ya, sepertinya dia juga sudah ada kesepakatan antara Ganjar dan PDIP supaya mereka seperti sedikit terpisah dulu gitu. Betul. Mengambil jarak begitu? Mengambil jarak. Artinya tidak diasosiasikan lah. Mungkin lebih tepatnya itu tidak diasosiasikan sebagai petugas atau kader PDI Perjuangan. Satu, karena faktor tadi yang udah dijelasin Cica. Yang kedua, ini lebih kepada pemilih milenial, Pram. Jadi kan pemilih milenial itu tidak lagi peduli atau mengesampingkan party ID atau identitas partai itu, sehingga kan kalau kita lihat tuh setelah dideklarasikan Ganjar dideklarasikan di Batu Tulis, itu kan lebih banyak Ganjar main dalam tanda kutip keliling kemana-mana itu pakai baju partai itu, warna merah gitu kan, terus pakai emblem partai gitu kan, logo banteng macam-macam. Nah, kemudian setelah dievaluasi, ini menjadi salah satu faktor yang membuat elektabilitas Ganjar tidak segera rebound setelah penurunan karena Piala Dunia U20 gitu kan. Bahkan sampai Juni akhir itu. Iya kan, sampai Juni akhir kan itu kan, Ganjar masih di bawah Prabowo bahkan sekarang kan. Nah, ini yang kemudian dievaluasi, salah satu faktornya tadi soal party ID atau asosiasi ke partai, sehingga belakangan tadi Cica udah sebut bajunya sudah mulai berubah. Betul, bajunya sudah mulai berubah, sekarang hitam putih itu kan, dan Instagramnya yang aku dengar dari orang dekat atau orang dekatnya Ganjar mengatakan bahwa ini tidak lagi ada nuansa merah gitu, iya kan? Iya, benar. Nuansa merah gitu kan. Jadi mulailah dikurangi sedikit-sedikit asosiasi atau
yang mengarah kepada partai. Malah sekarang fitsnya ada hijau, iya hitam, kan? Iya kan? lebih dark gitu. Iya. Tapi soal seragam ini menarik juga nih. Siapa yang mendesain itu, Kak? Lo pasti ada bocorannya kan? Iya. Ini kita ngobrol dengan banyak narasumber dan mereka bercerita bahwa yang mengusulkan atau setidaknya ide ini originalnya adalah dari Jokowi, Pram. Dari Jokowi. Jokowi sendiri. Ya benar nggak sih itu sebenarnya? Ya karena yang sumber yang kita temuin bilang bahwa Jokowi meminta untuk mencarikan definisi atau arti dari seragam lurik itu ya. Lurik hitam putih. Dan itu pernah diuji cobakan waktu di Bali. Ya, sudah. Pertama kali di Bali gitu kan. Ganjar pakai seragam lurik hitam putih itu di Bali ketika ketemu milenial. Betul. Ya kan? Situlah kemudian bahkan belakangan itu sudah menjadi dalam tanda kutip seragam lapangan lah ya, seperti halnya kotak-kotaknya Jokowi gitu ya. Makanya maksud gue Jokowi itu punya orang-orang yang cukup pintar dan bisa melihatlah kondisi dan apa yang kemudian dibutuhkan. Maka sangat mungkin itu berasal dari orangnya Jokowi gitu kan. Ya tapi nggak apa-apa lah, kita boleh saja orang menganggap. Ya orang dekatnya Jokowi yang meminta untuk mencarikan makna lah dari seragam lurik hitam putih. Karena kalau gua serap idenya gitu kan, kenapa Jokowi meminta ada semacam seragam lapangan khusus, sebenarnya dia masih merefer pada kesuksesannya memakai baju kotak-kotak gitu loh. Ketika Pilkada DKI sama Pilpres 2014. Jadi ada semacam trademark, ada semacam identitas gitu kan yang bisa muncul dari Ganjar ini. Bahkan narasumber gue cerita Jokowi itu menyimak acara yang itu, Pram. Pemerintahan desa. Yang di mana yang bisa mendatangkan bukan acara pemerintahan desa yang kabupaten kota. Ya kan di Sulawesi pada waktu itu. Jadi itu kan acara yang bisa mendatangkan Prabowo, Ganjar, dan Anies gitu kan. Nah, sumber gue cerita dan ketika Jokowi menyimak itu Jokowi mengatakan bahwa belum ada vibe nih, belum ada keyword lah yang muncul dari Ganjar terkait dengan Pilpres 2024 gitu. Seperti halnya Jokowi dulu tiba-tiba mencetuskan revolusi mental gitu kan. Terus kemudian Jokowi mencetuskan soal tol laut gitu kan. Jadi keyword-keyword yang kemudian menjadi bahasan gitu. Nah, salah satu komen Jokowi terhadap performa Ganjar di acara itu adalah kok belum keluar nih, udah hamin 6 bulan ini belum ada keyword-keyword yang muncul. Mungkin nih. Ganjar hati-hati juga kali. Ya bisa jadi Kang, gitu. karena masih banyak kan banyak hal lah yang perlu dibenahi di Jawa Tengah kan. Kita tahu kalau dia ngomongin soal lingkungan nanti dikritik oleh warga Wadas gitu, oleh Kendeng segala macam. Jadi dia pasti hati-hati betul kan di situ. Iya. Karena gue pas ketemu Ganjar di Puri Gedeh waktu itu kita dapat kesempatan wawancara eksklusif. Gue juga tanya tuh Pram, apa sih ide seorang Ganjar Pranowo ide besar gitu kan, soal hak asasi manusia, soal lingkungan gitu kan, soal anti korupsi, gitu. Apa ide yang kemudian ditawarkan gitu. Dan jawabannya adalah ada beberapa ide gitu dan lihat rekam jejak saya gitu kan dan sekarang masih jauh dari kampanye dalam tanda kutip gitu sehingga itu tidak perlu dikeluarkan sekarang tuh tapi Mas Ganjar pada waktu itu bilang bahwa lihat rekam jejak dan ada tim yang sekarang sedang memformulasikan ide-ide besar itu yang nanti akan dia munculkan dalam atau mendekati Pilpres 2024 gitu. Mirip juga dengan Anies ya kalau kita lihat juga lihat rekam jejak saya gitu, lihat rekam jejak saya lihat rekam jejak saya. Tapi apa programnya? Ini yang memang belum muncul sama sekali dari semua capres. Persis, mereka punya misi apa? Persis. Hanya jualan gimmick gitu kan. Rasanya juga tidak memberikan pendidikan politik yang cerdas untuk bangsa ini. Tapi kalau dia punya gagasan harusnya sudah bisa
dimunculkan dari sekarang gitu ya. Biarlah ini menjadi pilpres yang isinya adu gagasan. Ya, itu sebenarnya kita tunggu ya sebagai pemilih pemilih yang cerdas, pemilih yang melihat bahwa ya kita tidak hanya disuguhkan oleh gimmick-gimmick atau atraksi-atraksi politik, tapi apa gagasan lu sebagai capres gitu kan? Karena 5 tahun ke depan lu yang akan mimpin gitu kan. Omong-omong soal dukungan Jokowi, ya kita berapa kali kan sudah menulis ya bahwa Jokowi ini, dan juga sudah ada di episode sebelumnya, bahwa Jokowi ini tidak serius mendukung Ganjar. Tapi menurut lo, berdasarkan info yang lo dapat gitu ya, itu seperti apa sebenarnya dukungan Jokowi? Konkret nggak tuh? Ya, mendukung kok Pram, Kang. Ya? Setidaknya menurut Sekjen PDIP yang kita dengar juga. Ya, dia mengklaim bahwa Jokowi ini membentuk tim 7. Khusus untuk pemenangan Ganjar lah, untuk mendongkrak elektabilitas Ganjar segala macam yang sulit rebound ya. Dan kita juga sudah dapat sebetulnya nama-nama anggota tim 7 ini. Dan sebagian sudah kita dapatkan ya. Dan sebagian di tapi antaranya. Tapi masalahnya masih ini on the record atau enggak nih? Kita spill sedikit ya. Lagi kita ini mungkin Pram, kita verifikasi. Verifikasi meskipun dulu. Kita sudah mendapatkan dari beberapa narasumber gitu kan, tetapi mungkin untuk validitas kita masih perlu verifikasi. Tapi apa Ci? Spill dikit lah. Jadi beberapa di antaranya adalah pegiat komunikasi atau orang yang expert di bidang media sosial lah, untuk aktif lah untuk mendongkrak suara-suara Ganjar di media sosial gitu. Bagaimanapun pemilih milenial dan Gen Z ini kan yang sedang dirangkul lah ya, dan mereka aktif di media sosial itu gitu. Ini lo maksud aktif pegiat media sosial maksudnya buzzer atau gimana? Ya orang yang expert di bidang media sosial. Gue pernah melihat sih untuk meyakinkan itu. Untuk meyakinkan itu ya. Gue pernah melihat salah satu nama di anggota tim 7 itu bertemu dengan seorang elit PDIP di rumah rumah pemenangan lah ya, di rumah pemenangan gitu. Dan mereka berbincang cukup lama lah saat itu, dan gue melihat dia dari masuk sampai keluar sekitar 30 menit lah, 30-45 menit lah gitu. Dan itu untuk meyakinkan ya, supaya jangan dibilang nih info kita palsu lagi nih. Cuma dengar-dengar kita udah dapat nama terus kemudian muncul orang itu. Kita lihat lah ya. Tapi kita masih perlu verifikasi lebih jauh lah ya soal ini lah ya. Mungkin perannya kali ya Pram ya. Jadi sejauh mana peran dalam tim 7 ini seperti apa? Tapi biasanya kalau sudah mengeluarkan buzzer, konkret itu gitu. Atau paling konkretnya buat si buzzernya. Ya kan gue tidak menyebut nama. Buzzer ini kan konkret gitu. Dapatnya cuannya gitu. Tapi menurut lu Pram, lu kan juga udah lama ya nulis PDIP dan tahulah bagaimana dinamika di internal partai ini, dan juga bagaimana sedikit aja itu kita tahunya. Gimana? Bagaimana Jokowi, arah dukungan Jokowi. Tapi menurut lu solid itukah atau semantap itukah dukungan Jokowi ke Ganjar gitu? Begini, per hari ini. Oke, kalau kita melihat sekarang kesannya Jokowi ini mendukung Prabowo. Betul. Ini sudah pernah kita tulis juga, ini sudah pernah kita munculkan di Bocor Alus ya kan, nggak usah diulang-ulang. Nah, tapi kalau gue meyakini bahwa Jokowi tidak akan serta-merta meninggalkan Ganjar. Apa indikasinya? Ada banyak lah indikasinya. Dan kalau kita melihat juga seorang Jokowi gitu ya, dia kan kadang-kadang kan unpredictable atau sangat sering unpredictable. Di satu sisi dia bisa terlihat memenangkan membantu Prabowo, tapi di sisi lain juga dia bisa saja sangat mungkin diam-diam mendukung Ganjar, menyiapkan skenario lain. Persis. Kita kalau gue melihat kita harus terbuka ya dengan berbagai kemungkinan ini ya. Di atasnya seperti apa belum tentu di bawahnya benar-benar seperti itu. Contoh konkret, Jokowi mempertemukan Prabowo dengan Haritanu. Apa yang terjadi kemudian? Perindo malah mendukung Ganjar. Nah, ini kan unpredictable sebenarnya. Masalahnya yang jadi pertanyaan gue, seberapa jauh orang-orang di Gerindra ini mempercayai Jokowi? Punya info nggak tuh soal itu tuh? Gimana tuh ceritanya? Kalau info itu memang orang-orang di Gerindra yang gue cek ya, sampai gue tanya, seberapa yakin kalian bahwa Jokowi itu mendukung Prabowo gitu? Kira-kira mereka jawab gini, kita menyiapkan reserve gitu. Reserve dalam arti andai atau bisa jadi
nanti di ujung ada kemungkinan Jokowi berbelok arah dukungannya, tidak ke Prabowo tapi tetap ke Ganjar gitu, sebagaimana dia dulu awal-awal mengendorse kan, mengendorse dengan sinyal-sinyal lah, rambut putih, berkerut, macam-macam lah itu. Nah, jadi mereka menyiapkan ada kemungkinan itu, seperti yang kata lu tadi Pram, bahwa harus dibuka segala kemungkinan gitu, bahwa last minute Jokowi masih mendukung Ganjar gitu. Betul. Bahwa per hari ini sinyal-sinyal dukungan itu ditunjukkan ke Prabowo gitu, tapi mereka masih membuka itu. Tapi skenario yang menjodohkan Ganjar dan Prabowo ini masih aktif nggak sih? Kok gue dengar dari beberapa narasumber tentunya ya itu masih ada skenario untuk menjodohkan itu. Dan antar jadi Ganjar atau Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar gitu. Nah, info yang kalian dapat seperti apa? Gimana, Ci? Dana pemilunya akan lebih bisa ditekan atau lebih karena bisa satu putaran hemat karena satu putaran. Artinya kalau melawan Anies. Dan katanya Jokowi nih kalau Ganjar dan Prabowo atau Prabowo dan Ganjar dia bisa langsung liburan ke luar negeri gitu. Karena udah menurut dia udah pasti menang kan. Iya. Oke, seperti apa, seberapa besarnya kan sini sekarang? Kalau info yang lo dapat. Ya, gimana sih? Cica ini setelah edisinya Erick Thohir ini agak malu-malu ya kan. Malu-malu, ragu-ragu gitu. Bocorin aja, Ca. Gimana, Ca? Beberapa orang sih memang menyuarakan Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar, dan skenario akhir ketika misalnya suara Ganjar semakin mengkerut lah ya, atau semakin elektabilitasnya semakin turun ya, ada desakan untuk kenapa tidak Ganjar dan Prabowo saja disatukan dan Ganjar menjadi wakilnya Prabowo gitu. Dan Prabowo kan sebetulnya sudah confident ya untuk partainya sedang naik daun segala macam, dan dia juga sedang di atas angin segala macam. Bukan tidak mungkin itu terjadi di ujung. Gitu. Di ujung ya. Nah, betul. Ujung punya ujung gitu kan. Nah, gua meyakini bahwa game changer itu adalah ketika Prabowo bisa bertemu Megawati. Itu Pram, kuncinya. Bisa saja seperti itu. Jadi kalau komunikasi ini bisa terbentuk atau terjalin, bisa jadi peluang yang seperti yang disebutkan Cica itu bisa mungkin terwujud gitu kan. Prabowo sendiri sudah bilang kan dalam beberapa konferensi pers, kita sudah mengajukan waktu untuk bertemu Bu Mega gitu kan. Tapi memang belum ketemu, belum cocok lah jadwalnya gitu, sehingga mereka belum bisa. Sudah 1,5 tahun ya kayaknya ketemu ya. Dan gue dapat info yang sama seperti yang diterima Cica, dan kita sumbernya tentu berbeda kan, Ci ya. Betul. Jadi bahwa skenario Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar itu masih hidup, masih hidup sampai hari ini gitu. Artinya kalau kita melihat dari awal gitu ya, berbagai kemungkinan sangat mungkin terjadi kan saat ini ya, antara Ganjar yang menjadi capres gitu kan, atau Prabowo yang menjadi capres. Sebelumnya kan menguat Ganjar sebagai capres, dan Prabowo sempat mempertimbangkan atau bahkan berminat dengan skenario itu, walaupun kemudian orang-orang di sekitarnya meminta atas saran orang-orang di sekitarnya, Prabowo kemudian memilih untuk tetap menjadi capres. Nah, kemudian berubah lagi kan, sekarang berubah lagi nih posisinya gitu. Ganjar membuka diri gitu. Dan karena, juga Prabowo membuka diri juga kan sini kan. Ya betul, karena posisi sekarang kan dalam berbagai survei Prabowo lebih unggul ya, persis. Dibandingkan Ganjar. Maka ini posisi tawar Prabowo udah tinggi nih sekarang nih, gitu kan. Banget. Jadi kalau ditawar sebagai wakil, tentu ekstra keras tuh untuk membujuk, atau bahkan mungkin Prabowo akan bersikukuh untuk tetap di posisi capres gitu loh. Gitu. Jadi tapi kemungkinan bahwa dua tokoh ini berkoalisi gitu kan, jadi masih satu mungkin. Pasang masih sangat mungkin gitu kan. Dan ini sudah dibenarkan oleh beberapa orangnya Ganjar maupun orang-orang di Gerindra ya. Orang-orang di sekitar Prabowo juga. Jadi nggak seru dong kalau begitu. Isi kabinetnya sama, itu lagi. Orang-orang itu aja. Aduh, pusing juga kita. Jadi 2024 ini adalah pemilu yang paling tidak menarik ya. Sangat mungkin menjadi pemilu yang tidak menarik gitu kan. Seperti juga 2019 itu kan tidak menarik sebenarnya. Hanya menariknya di ujung aja. Ketika hasilnya udah keluar.
rusuhan di mana-mana ya kan. Iya. Aduh, kurang menarik ini kalau posisinya dikit. Enggak harus rusuh tentunya, bukan berarti kemudian menarik itu harus identik dengan kerusuhan, tidak. Ya bosan lah, kita udah trauma juga waktu itu kan menghadapi liputan yang seperti itu gitu. Bukan trauma, tapi aduh kayak nggak ada hal yang lebih bermanfaat aja. Kenapa gitu. lo diikutin ya? Gara-gara Rikang istimewa waktu itu. Perlu pengawal nih kayaknya nih. Ya, tapi kalau sudah begini ya, kalau kita melihat tarung gagasannya minim. Ya. Terus juga kalau kemudian ini menjadi ada duet yang Prabowo dan Ganjar, siapapun lah capresnya, ini hampir pasti menang gitu kan. Ya. Terus ya udah keprediksi semua. Susah gitu. Kalau gue lebih ingin Prabowo dan Ganjar saling berhadapan. Di situ kemudian harus ada tarung gagasan. Lebih seru ya kayaknya. Lebih seru gitu loh. Tapi kita pasti nanti dikritik lagi nih kan. Pemilu itu untuk memilih pemimpin, bukan untuk cari seru-seruan gitu. Ya, kita udah liputan pemilu berapa kali itu. Aduh. Jenuh dengan yang itu aja gitu kan. Iya. Tapi menarik juga. Lu pasti punya info seberapa jauh dukungan itu misalnya dengan melihat di mana tim-tim atau orang-orang yang orang-orang dekat Jokowi gitu kan. Apakah sekarang mereka dikerahkan untuk ke Prabowo atau justru masih loyal ke Ganjar gitu. Jadi orang-orang yang dekat dengan Jokowi dulu atau yang membantu pemenangan dulu. Sebenarnya kan berapa kali juga kita melihat bahwa Jokowi yaitu prinsipnya tidak pernah menaruh telur di keranjang yang sama ya kan? Dan telur ini adalah orang-orangnya dia juga. Mana telur ayam, mana yang telur emas gitu. Itu tentu Jokowi sendiri yang tahu kan. Ya kita lihat sekarang posisinya adalah Luhut mengarah pada Prabowo. Sebenarnya ada orang dekatnya dia juga, terutama yang pernah bergabung di tim 11. Sekarang merapat ke Ganjar. Dan kalau kita lihat tim 11 ini sebenarnya kan nggak pure untuk berasal dari Jokowi. Tapi juga dari Megawati. Kalau kita melihat orang-orang yang kebanyakan memang sangat cerdas gitu ya. Pemikir-pemikir lah ya. Rasanya kubu Ganjar pun juga mendapatkan suntikan tenaga lah. Karena orang-orang ini yang ikut memenangkan Jokowi pada 2014 dan 2019. Dan mereka berada di balik orang di balik dapur Jokowi 2014 2019. Sehingga kita bisa melihat bahwa seperti kata lu tadi Bram, bahwa jangan-jangan Jokowi masih menaruh kartunya di Ganjar dengan kehadiran orang-orang itu gitu. Persis. Ini seru, nanti kita tinggal menunggu aja kan sampai mana Jokowi akan mendukung Prabowo atau Ganjar. Kalau gue sekarang masih meyakini kita tidak bisa buru-buru menyimpulkan mendukung Prabowo atau mendukung Ganjar. Jadi yang di Gerindra pun juga harus berhati-hati, begitu pula yang ada di PDIP ya. Kan sudah ada beberapa kejadian politikus-politikus itu mendapatkan angin surga dari Jokowi. Ada gubernur yang waktu itu mau running untuk DKI, terus kemudian diminta untuk tidak pergi ke DKI supaya nanti dijanjikannya adalah nanti 2019 bisa sama saya gitu. Dan itu nggak kejadian juga sampai sekarang. Nah seperti ini, janji-janji ini yang sebenarnya harus diwaspadai oleh Gerindra maupun juga PDIP. Ada satu skenario yang gue dapat infonya bahwa baik kubu PDIP atau di kubu Gerindra meyakini bahwa Jokowi sampai akhir tidak akan secara verbal menyatakan dukungan ke Prabowo atau ke Ganjar gitu kan. Mereka hanya memberi wanti-wanti ke gue. Yang bisa kita lihat adalah sejauh mana sinyal-sinyal dukungan, simbol-simbol dukungan, termasuk gestur ya. Iya, gestur yang dipamerkan atau ditunjukkan Jokowi ke publik. Nah, disitulah kalian bisa baca gitu kira-kira. Tapi sinyal dukungan bahwa saya mendukung si A, saya mendukung si B, itu nggak akan muncul itu. Nggak berani mungkin. Nggak, tapi nanti kita melihat juga dari arah relawan ya. Betul. Representatif ya. Relawan. Bagaimana presiden menempatkan memilih Budi Aristiadi sebagai Menkominfo itu kan juga sinyal ya. Dan kita nanti akan melihat kemana nih arahnya. Dan gue yakin Budi Ari itu juga ketika
presiden memerintahkan dukung Ganjar gitu. Oh dia pasti akan lari ke Ganjar gitu kan. Karena dia kan seperti waktu hadir di tempat kita kan, dia tegak lurus pada Jokowi. Kacamata kuda. Kacamata kuda gitu. Jadi mungkin akan ada orang-orang yang kecewa dalam pemilu kali ini kan. Udah ngarep-ngarep dukungan dari presiden, zong gitu kan. Jadi jangan GR dulu lah ya. Oke. Pesan menarik. Oke, kayaknya udah banyak banget nih yang kita bocorin hari ini nih. Ini nanti bikin kepanasan nih. Oke. Siap. Udah lah ya, kita tutup lah ya podcast kita hari ini ya. Oke. Saksikan terus Bocor Alus Politik di youtube tempo.co dan kalian bisa dengarkan di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa.